modal awal, kesabaran, tekad, niat, wis. Kalau menurut sampean sendiri, maaf nih ya, kalau untuk bahasa, kalau seorang TKW perlu atau tidak, Mbak? Itu bisa dipelajari di sini lah. Tapi intinya kita tahu lah dasar-dasarnya kayak dari PT itu, siapa namamu, dari mana asalmu. Let's see. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam seduluran, salam sehat dimanapun Anda berada. Dan hari ini aku masih bertemu dengan mbaknya. Mbak, dengan mbak siapa, Mbak? Mbak Iyana. Mbak Iyana. Iyana. Mbak Iyana asal dari mana, Mbak? Lampung. Lampungnya Lampung mana? Lampung Selatan. Lampung Selatan. Berarti, duh, orang Lampung juga. Mbak, kita ngobrol-ngobrol, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Apa yang pernah kita rasakan selama kita kerja di Taiwan. Betul nggak, Mbak? Iya. Mbak di Taiwan sudah berapa tahun, Mbak? 12 tahun. 12 tahun? Iya. Masya Allah. Udah pernah pulang atau belum? Ya udah, dulu aku pulang 4 kali. Oh, setiap satu kontrak kali pulang, setiap satu kontrak pulang. Jadi totalnya udah 12 tahun. Mbak, di sini kerjanya kerja apa sampean? Oh, jenengane wong bahasa Jawa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang namanya wong kerja ya enek senenge, enek susah lah. Sing penting digawe happy, seneng lah. Seneng. Tapi selama 12 tahun itu sampean kerjanya maksudnya di PRT atau di pabrik atau di mana? Oh, PRT. Dulu 5 tahun jaga akung. Terus akung meninggal ganti Joko dia. Ini Mbak, maaf ya Mbak ya, ini sebelum kita kupas selanjutnya mungkin sedikit banyaknya kan ini kan teman-teman atau saudara kita kan banyak yang pengen tahu. Ini anak kecil atau udah dewasa atau bagaimana Mbak? Dibilang apa ya, dewasa kok kecil. Dibilang kecil kok umurnya tua, udah dewasa, 23 tahun. 23 tahun. Berarti sampean sejauh ini pekerjaan sampean ngomong apa ini manggilnya? Keke lah ya, umurnya udah 23 tahun. Terus gini Mbak, mungkin kalau bisa dikatakan sepengalaman sampean dengan mungkin apa yang sampean kerjakan di Taiwan, kalau menurut sampean sendiri capek atau tidaknya atau keluh kesahnya dalam diri sampean sejauh ini bagaimana? Monggo sharing buat teman-teman yang ada di Transmedia studio Mbak. Ya, yang namanya kerja itu ya pasti ada capeknya, capek pikiran, capek badan ya. Tapi kita syukuri aja lah, happy lah. Jadi nggak kerasa, nggak kerasa lah ya intinya. Yang namanya ikut orang tua itu ya seenak-enaknya. Ya gimana lah. Ya. Terus gini Mbak. Mungkin kan teman-teman kan banyak, saudara-saudara kan pengen banyak nih yang mau berangkat ataupun mungkin yang pengen kerja ke Taiwan, betul enggak? Yeah. Katakanlah kalau sebagai PRT, kerja di PRT, modal awal kalau seorang perempuan mau jadi seorang TKW itu apa aja Mbak? Modal awal, kesabaran, tekad, niat, wis. Kalau menurut sampean sendiri, maaf nih ya, kalau untuk bahasa, kalau seorang TKW perlu atau tidak Mbak? Itu bisa dipelajari di sini lah. Tapi intinya kita tahu lah dasar-dasarnya kayak dari PT itu, siapa namamu, dari mana asalmu, umur berapa, ya dasar-dasarnya nggak harus full bisa usah. Semua itu juga karena perlu proses ya Mbak ya, nggak langsung tiba-tiba di PT itu juga tidak. Tapi setidaknya kalau mungkin di PT itu ada sekolah ataupun mungkin ada belajar bahasa, menurut sampean itu penting atau tidak? Ya itu penting ya, tapi secara itu nggak sama di PT sama di Taiwan sini. Taiwan itu untuk bahasanya nggak sama ya Mbak ya? Nggak sama, jauh berbeda. Lebih mengerti, lebih dipahami di tempat Terus, ini di Taiwan. Dikit lagi Mbak ya. Mbak,
seorang perempuan, Mbak Ek udah berumah tangga? Wes. Udah punya anak? Udah. Maaf ya Mbak ya, kita tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain, intinya pribadi kita, betul enggak? Ya. Apa yang kita rasakan selama kerja di Taiwan ini, betul enggak Mbak? Ya. Untuk awal berangkat meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, ataupun meninggalkan suami, kalau menurut sampean itu berat atau tidak Mbak? Berat, sangat berat. Sangat berat. Kita harus semangat. Tapi motivasi sampean apa? Kok sampean begitu nekat meninggalkan orang-orang yang sama cintai? Ya aku nekat karena kalau aku nggak berjuang, siapa saya ngarep bantu, siapa saya ngarep biayai kehidupan anakku. Oh gitu. Jadi memang sampean ibaratnya melangkah ke Taiwan ini karena berjuang untuk masa depan anak dan keluarga seperti itu. Maaf, anaknya berapa Mbak? 3. Anaknya 3. Oh, oke. Kalau suaminya juga ada di rumah toh? Suami ada di rumah. Tapi sekarang udah cerai. Oh iya, maaf ya Lur ya, ini bukan menyontohkan yang tidak baik, betul enggak Mbak? Kita hanya sharing pengalaman kerja kita selama kita kerja di Taiwan, betul enggak Mbak? Iya. Mungkin katakanlah kalau waktu itu sama tidak melangkahkan kaki ke Taiwan, mungkin dalam kehidupan, mungkin rumah tangga ataupun mungkin biaya anak sekolah ataupun mungkin kebutuhan sampean tercukupi atau tidak Mbak? Hal yang mustahil. Dengan adanya sampean ke Taiwan, semua kebutuhan bisa tercukupi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikit lagi, Mbak, kenapa memilih menjadi TKW Taiwan? Kenapa nggak mau kerja di Jakarta aja? Padahal di Jakarta kan juga ada PRT. Apa alasan sampean? Alasannya karena satu, kerja di Jakarta itu nggak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, mencari pengalaman. Ya itulah. Itu aja. Tapi kan berat Mbak, ibarat di Jakarta kan bisa berdekatan dengan mungkin ya keluarga ataupun mungkin orang tua sendiri. Ketika ada apa-apa keluh kesah, kita bisa pulang ke orang tua, kita sharing ngobrol ke orang tua. Tapi kok sampean begitu nekat? Harapan dan impian sampean ke depan apa yang sampean cari Mbak? Karena ya nek nang Jakarta nang dhewe nggak mungkin lah kayak aku. Dari segi keterampilan aku nggak punya cuman lulusan apa sih SD lah, lulusan SD nggak bisa lah, kayaknya hal yang mustahil. Gaji PRT di Indonesia berapa sih? Ya sedangkan kebutuhanku itu melebihi dari, jadi ya itulah alasan satu-satunya untuk melangkah kaki ke Taiwan. Oke Lur, kita jangan lewatkan, kita bisa naik video berikutnya, betul enggak Mbak? Iya. Kita bisa naik video berikutnya karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya ingin tahu dari kehidupan PRT itu seperti apa. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan saya mohon maaf kalau ada salah tutur bicara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.